Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Kesempatan kali ini gue pengen update berita Manchester United ya kepada kalian. Ya, kita bakal ngomongin tentang transfer Casemiro ya, hari pertamanya training hari ini ya. Dan juga gue ngomongin Carabao Cup, Europa League juga sekalian. Kita mulai dari Carabao Cup dulu ya. Kalau kalian udah baca status update gue, kita bakal ketemu Aston Villa nextnya. Jadi udah dari tahun lalu juga ya kita ketemu yang langsung yang lumayan lah yang dari Premier League, klub dari Premier League di round pertamanya kita di Carabao Cup ya. Tahun lalu ketemu West Ham, tahun ini kita ketemu Aston Villa. Dan Aston Villa menurut gua transferan mereka nggak jelek ya di 2 tahun terakhir. Mereka tahun lalu dapetin Leon Bailey, dapetin Buendia, Lucas Digne juga yang nggak salah ya. Dan tahun ini dia dapetin Boubacar Kamara, dan dapetin juga Danny Ings juga kan masuk Aston Villa. Oh, itu tahun lalu. Terus sama sini Coutinho udah permanen ya pindah ke Aston Villa. Dan juga jelas manajernya Steven Gerrard ya kan punya pengalaman cukup bagus di Scotland, Glasgow Rangers ya. Ini bakal main di November ya kalau nggak salah tuh di November 7 November ya, kemungkinan besar dimainin 7 November berarti dekat-dekat akhir tahun ya. Ya kita lihat gimana lah ya, masih jauh perjalanannya sampai 7 November. Gue nggak bakal bikin prediksi dulu ya, tapi ya kita harusnya bisa menang lah ya, finger cross bisa menang. Selanjutnya gue mau ngomongin soal Europa League ya. Europa League draw itu besok ya. Gue lupa jam berapa, biasanya sih jam 6 udah mulai ya, jam 6 setengah 6 ya biasanya ya. Yang pasti kita di pot pertama ya, yaitu jadi kita nggak bisa ketemu Roma, kita nggak bisa ketemu Arsenal, Lazio, Braga, Red Star Belgrade, dan juga Dinamo Kiev ya. Pot pertamanya lagi satu lagi kalau nggak Feyenoord, Olympiakos ya. Kalau Olympiakos nggak lolos, berarti Feyenoord yang masuk pot pertama. Ya, jadi sisanya itu baru dipilih dari tempat lain. Jadi kita itu tim-tim yang kita nggak bisa ini. Besok gue bakal bikin videonya lah untuk draw ini ya. Gue nggak tahu bisa live atau enggak ya. Kalau gue bisa live, gue bakal live. Kalau enggak ya gue mungkin bikin videonya untuk hasil dari Europa League draw ya. Kalau Champions League sih hari ini sih nggak tahu udah mulai atau belum ya. Selanjutnya kita bakal ngomongin transfer ya. Jadi kelihatannya target selanjutnya setelah winger yang kemungkinan besar Anthony, kita bakal nyari kiper ya. Jadi kelihatannya Tom Heaton is not good enough ya kan. Dicari Martin Dubravka ya, Martin Dubravka loan sampai Juni 2023 dengan buy option 5 juta pound sterling. Ya, ini Martin Dubravka ya, tapi belum diterima. Sebelumnya kan kita ada ini kan sama si Trap ya dari Eintracht Frankfurt, tapi dia memutuskan untuk stay di Eintracht Frankfurt ya. Jadi kita setelah itu kita langsung coba Martin Dubravka. Kelihatannya cukup desperate juga nih kita cari backup goalkeeper ya. Mungkin ya sekali lagi Tom Heaton not good enough. Bahkan untuk Piala Kerbau pun mungkin not good enough. Jadi kemungkinan besar ya kita nextnya udah kemungkinan besar dapetin kiper lah, kiper backup ya. Selanjutnya nih, sorry ini cukup cepat nih karena banyak yang mau diomongin ya, karena terutama Anthony ya. Anthony per detik ini masih belum ada progres ya. Cuman Manchester United udah ngomong ke Anthony dan juga ke agentnya yang lagi di Manchester sekarang, kalau mereka bakal submit ya proposal baru untuk beli Anthony, yaitu di angka 90 kalau nggak salah, 90 atau 95 lah. Yang pasti dia nggak mau beli di angka 100. Ya, kalau gini banyak banget rumornya, entah itu 90, 95 belum termasuk bonus atau apa, kita belum tahu. Ya, yang pasti kelihatannya Manchester United bakal submit new bid tapi nggak sampai 100. Kalau deal sama Anthony sih udah deal ya, selama 5 tahun deh itu dealnya tuh ya. Jadi itu target prioritas. Ini yang gue sedikit ini ya eh, yang sedikit aneh, ada muncul berita baru kita targetin Asensio ya. Manchester United bakal offer Real Madrid 30 juta, kok US dollar ya, harusnya euro kali ya, 30 juta euro untuk Asensio. Ini gue mikir-mikir ini berita bener atau enggak ya, atau cuman hoax, atau ini cuman backup plan-nya nih dari dari John Murto. Dan arti gini, seandainya Anthony gagal dapetin, dia langsung loncat ke sini Asensio. Mungkin aja di mata mata Murto Gakpo itu kurang kurang hot item lah ketimbang Asensio yang di Real Madrid itu, makanya dicoba lari ke Asensio. Mungkin ya, ini gue cuman konspirasi teori doang nih, maksudnya cuma teori-teori gue doang lah ya. Gue kaget sih jujur aja sih, kalau kita udah deket sama Anthony kenapa muncul berita
Asensio gitu ya sebesar 30 M gitu ya. Ini sih yang report sih Santos Relevo, berarti ini mungkin ya apa korannya Madrid kali ya, kalau korannya Spanyol gitu yang nge-report kalau Manchester United bakal beli Asensio seharga 30 M. Ya komen gue cuma seperti itu ya. Harusnya sih kita dan deal Anthony, tapi kalau untuk Asensio begini menurut gue sih mungkin cuma backup PR doang lah, backup berita. Dan arti kalau bisa tiba-tiba ditolak 90 sampai 95, ya dia mereka mungkin bakal U-turn gitu loh ya, bakal putar balik coba sikat Asensio. Ya makanya udah disiapin dulu beritanya dari awal. Ya nggak masuk akal sih kalau emang kita ya kalau Anthony udah deket banget buat apa lagi kita ngeliatin Asensio gitu kan. Padahal sebelumnya Gakpo udah deket gitu loh. Ya kan, yang gue bisa mikir cuma gitu doang sih, cuma disiapin doang gitu loh. Kayak kalau takutnya fans nggak setuju sama Gakpo, si Murto langsung ya itulah putar balik sikat Asensio gitu. Ini cuman sekali lagi teori gue doang ya atas rumor ini, atas berita ini. Antara ini rumor, kalau nggak ya ini backup plan-nya si Murto ya. Seandainya Gakpo dinilai nggak terlalu hot item di mata fans ya. Ini aja sih yang gue bisa ngomong ya soal rumor ini. Selanjutnya yang kita bakal ngomongin soal Casemiro dan juga interview pertamanya Casemiro. Sebentar gue keluarin dulu catatan gue. Oke, jadi untuk Casemiro ini, bentar. Ya, jadi Casemiro hari ini udah training, kabarnya udah mulai training bersama first team. Kalau dibilang ready atau nggak ready untuk Southampton ya cuman 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 apa cuman Ten Hag doang dan Manchester United doang yang tahu. Ya kalau dari segi match fit segala macam sih menurut gue sih dia udah match fit ya benar kan. Seperti yang kalian tahu lah dia udah ikut preseasonnya Madrid, udah main juga kan di La Liga bersama Madrid kemarin itu kan. Jadi ya harusnya di sih kalau secara fisik udah ready, match fit juga harusnya udah. Cuma pertanyaannya adalah satu, apakah dia udah ngerti gitu, udah bisa di sistemnya Ten Hag, ya kan? Dan yang kedua, ya, yang pertanyaan gue yang paling besar adalah, eh, ya dia bahasa Inggrisnya masih belum bisa loh, ya. Beda dengan Martinez loh. Lisandro Martinez kalau nggak salah udah bisa ngomong Inggris kan. Singkat gue juga interviewnya juga Inggris gitu loh, ya. Gue nggak tahu nih interviewnya si siapa si Casemiro dia ngomong bahasa Inggris atau enggak. Karena gue cuma baca transkrip ya, gue nggak nontonin langsung di MUTV. Cuman dia ngomong sendiri, dia nggak bisa ngomong Inggris. Ya kan, ini menurut gue bisa jadi berbahaya gitu kalau langsung main, ya kan. Karena gini, gue sih berteori doang ya, feeling gue kayak Saul Niguez tuh gagal 100% di Chelsea karena ada permasalahan bahasa juga gitu. Dia belum bisa bahasa Inggris langsung dicemplungin main gitu kan segala macem. Ya bukan berarti kita harus nunggu gitu sampai Casemiro bisa ngomong Inggris lancar gitu kan. Tapi menurut gue sih lawan Southampton jangan dimainin dulu Casemiro ya. Kalau seandainya mainin pun dari cadangan aja ya. Harusnya sih Inggris nggak gitu masalah lah harusnya ya, tapi tetap aja ya karena ya maksud gue ya ngapain gitu kasih pressure ke dia langsung main dari awal gitu kan. Biar aja dia main di menit 4 menit 60 gitu kan ya perkenalan lah gitu kan atas Premier League gitu loh. Biar dia juga belum juga main bareng teman apa bareng teammates Manchester United gitu. Ya. Jadi kalau masalah dia main di Southampton gue tetap berpendapat ya dengan prediksi gue kemarin. Ya gue sih lebih pilih dia nggak main dulu gitu kalau mau main dari cadangan. Ya oke, sekarang kita bakal ngomongin interviewnya Casemiro ya. Jadi ditanya ada banyak ya, gue cuma ngomongin beberapa doang ya yang menarik jawabannya. Ya yang pasti apa yang Anda ketahui tentang Manchester United ya, dan dia bilang ternyata 15 tahun yang lalu ya dia tuh sempat main di Old Trafford ya. Mungkin itu pertama kalinya dia main di Old Trafford bersama Sao Paulo waktu itu. Berarti kan dia umur 15 kali ya, sekitar umur 15. 15-16 lah, jadi masih youth. Itu dia main di Nike Cup, kompetisi Nike Cup ya. Dia bilang Manchester United ya dia bilang lah gitu ini klub terbesar di Inggris dengan trofi terbanyak ya, dan sangat happy gitu, sangat senang dan nggak sabar untuk mulai bermain untuk Manchester United ya. Ditanya juga soal Premier League ya, gimana pendapatnya tentang Premier League, dia bilang ya itu sebuah impian lah untuk bermain di Premier League gitu loh kan, sebuah liga yang keras gitu kan, sebuah liga yang sangat fisikal dia bilang ya. Jadi ya dia nggak ya dia intinya nggak sabar lah untuk cepet-cepet main. Ditanya juga bahasa Inggris, ini gue bilang tadi ya, Inggris dia nggak bisa ngomong sama sekali loh. He cannot speak English at all. Ya dia bilang anak istrinya bisa ngomong Inggris walaupun terbatas, tapi
Casemiro sendiri tuh nggak bisa ngomong Inggris loh. Wah, ini masih perlu belajar. Ya, ya semoga aja nggak menjadi halangan lah untuk dia perform di lapangan ya. Karena komunikasi penting loh antara dengan ya komunikasi penting gitu. DM dengan central back itu penting banget untuk berkomunikasi ya. Terus dia tanya juga soal Fred ya, gimana nih punya Fred? Dia ngebela Fred ya. Jadi bagi untuk apa dia bilang dia punya gue baca di sini ya di apa di screen gue. Dia punya hubungan yang spesial dengan Fred karena timnas Brasil ya, dia sering main bareng Fred di timnas Brasil. Jelas kalau di timnas Brasil mungkin Fred juga berfungsi sebagai box to box kali ya. Tapi dia bilang gitu, dia sering main bareng sama Fred di timnas Brasil. Dia bilang Fred itu punya banyak kualitas ya, dan punya gerakan yang bagus ya. Dia suka terutama satu, Fred dibilang sangat mobile ya. Mobile itu dalam arti dia gerak sana sini kemari lah gitu, sangat mobile ya. Energinya tinggi lah ibaratnya ya, dan dia pass the ball well ya. Maksudnya untuk passing lah, skill passingnya oke gitu. Dia bilang shootingannya cukup bagus dan juga bisa main dengan kaki kiri dan kanan ya. Untuk apa namanya, kata-kata Casemiro akan Fred itu ya seakan-akan memuji ini, menurut gua sih ya kita bisa lihat lah di pas Under Ragnik juga ya, sebenarnya Fred kalau nggak dia jangan jadi DM tuh lebih bagus kali ya, dia lebih ke arah box to box gitu, atau lebih ke ya center midfield yang lebih support gitu serangan gitu ketimbang yang lebih defense, dia lebih bagus gitu karena dia menurut gue dia intelijensinya di dekat kotak penalti kita tuh nggak orang bagus, tapi kalau untuk nge-pressing di tengah gitu kan, untuk nyuri bola di tengah karena dia sangat mobile, sangat lincah ya, dan ya itu tuh dia lebih cocok gitu ya. Anda Ragni kan si Fred performanya nggak jelek-jelek amat lah gitu. Maksudnya at least setidaknya tuh sama McTominay menurut gue sih dia lebih bagus performanya Anda Ragni kemarin ya. Jadi dia memang seperti itu untuk Fred. Nah, ditanya juga sebagai central midfield ya, gimana cara mendeskripsikan apa gimana cara dia mendeskripsikan dia sendirilah sebagai central midfield. Nah, dan ini dia bilang uh, ya dia suka bekerja keras gitu aja sih, dan akan memberikan segalanya di lapangan dia bilang ya, dan juga dalam training. Jadi nggak cuma dalam match tapi juga dalam training. Dan dia bilang ditambahan juga, dia bilang kunci dari memenangkan pertandingan itu adalah training itu harus keras pertandingan ya. Jadi ini orang kayaknya freak juga nih, gila juga nih dalam 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 ya dalam inilah dalam training ya, karena dia bilang itu training harus sekeras pertandingan. Ya kalau lu fisik lu nggak kuat, kalau training lu berat juga ya lu calon cedera gitu aja sih sebenarnya. Ya kan, tapi dia bilang gitu, training harus sekeras pertandingan ya kan, dalam itu adalah kunci untuk memenangkan pertandingan ya. Terus ditanya lagi setelah itu 100% dalam setiap game, dijawab nih yang paling gue bilang sih ini highlight highlight dari jawabannya, 120% dalam setiap game. Jadi bisa kelihatan mental juaranya tuh udah kelihatan di Casemiro ya. I think ya menurut gue sih dia juga bakal bawa leadership ke midfield. Ya itu udah pasti, di mana Fred, McTominay nggak bisa ngapa-ngapain ya nggak ada leadershipnya. Uh, ya di belakang juga nggak ada leadershipnya. Mungkin menurut gue sih dia bisa memberikan presence dan juga leadership yang sangat kuat di daerah midfield sama defense kita. Ini sangat penting. Ya karena dari omongan dia gitu, gue merasa wah ini orang sangat profesional, ini orang seorang juara, dia udah tahu gitu loh maksudnya apa yang diperlukan untuk jadi juara. Ini menurut gue sih ini nilai plus dari Casemiro, pembelian Casemiro gitu loh ke Manchester United. Ya, ya seperti itulah untuk Casemiro. Ya, full transkripnya kalian bisa baca di manchesterunited.com, www.manutd.com ya. Kalian tahu lah website Manchester United, masa nggak tahu sih sebagai fans. Ya lu bisa cek lah di websitenya Manchester United. Ya, nah itu doang gue bisa ngomong soal Casemiro, dan juga gimana menurut kalian nih ya soal transfer Anthony ini ya, bakal kejadian nggak? Feeling gue sih tetap bakal kejadian lah, terlepas dari rumor Asensio. Menurut gue itu rumor, kalau nggak cuma rumor 100% ya cuma backup plan doang lah kalau nggak dapet Anthony. Ya, di luar dari itu gimana juga pendapat kalian tentang Casemiro? Tolong di komen ya. Apakah kalian suka dengan interview pertama dia gitu? Karena menurut kalian dia harus main nggak lawan Southampton ya? Open aja sih nggak masalah gitu bagi gue ya kan, karena ya menurut gue sih tetap mendingan sih jadi cadangan aja gitu, dimasukin pada saat
60 menit atau 70 menit, atau kalau kita udah menang, udah menang gede lah, lumayan itu yang bisa beda 2 gol baru dimasukin. Ya. Sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.